Naila adalah seorang lulusan SMA yang bercita-cita untuk melanjutkan kuliah. Namun, hal itu dilarang oleh ayahnya karena beliau menyuruh untuk bekerja saja. Beberapa waktu berlalu, ayahnya meninggal akibat kecelakaan karena remblong. Dan kini, Naila didesak ibunya untuk menjadi tulang punggung supaya bisa membiayai sekolah adik-adiknya. Tak sampai di situ, sang ibu juga menghembuskan napas terakhir usai melahirkan anak terakhirnya. Dan kini, Naila harus menghidupi ketiga adiknya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk tonton, jangan lupa like dan subscribe ya. Kemarin, aku pikir duniaku sudah runtuh saat Papa pergi. Tapi hari ini, aku baru sadar kalau duniaku benar-benar rata dengan tanah. Gak ada tempat buat mengadu, gak ada pelukan yang bisa menenangkan lagi. Ya Allah, kenapa Engkau mengambil mereka sekaligus? Kenapa Engkau sisakan aku dengan pundak yang sekecil ini? Adanya jangan dicolek-colek terus, Nis. Nanti bangun. Mending bantuin kakak mikir kasih nama. Kira-kira apa ya yang cocok? Gimana kalau Zain, Kak? Kayak artis luar negeri itu. Biar nanti gedenya ganteng, hidungnya mancung. Gak pesek kayak Bang Rafa. Hidung gini-gini juga banyak yang naksir ya. Tapi Zain oke juga sih, Kak. Kedengarannya keren. Kayak anak orang kaya di sinetron. Zain ya? Boleh sih, keren juga. Tapi Kak, Zain doang mah masih kurang. Kita kan orang Jawa, harus ada unsur Jawa-Jawanya dikit. Iya Kak, kasih nama belakang yang Jawa banget, tapi yang kedengaran gagah gitu. Oke, Zain. Kasih tambahan apa lagi ya? Gimana kalau Zain Wiguno Tonpo Busono Sedoyo? Iya itu, Zain Wiguno Tonpo Busono Sedoyo. Gimana? Udah Jawa banget belum? Wih, Wiguno Tonpo Busono Sedoyo. Kedengerannya kayak nama pahlawan di kerajaan ya Kak. Kayak ada unsur darah birunya. Iya, panjang banget lagi. Pasti nanti kalau di sekolah dia jadi ketua kelas karena namanya paling keren di absen. Kalian beneran setuju? Gak mau diganti? Jangan, itu udah paten Kak. Zain Wiguno apa tadi? Tonpo Busono Sedoyo. Wah, keren parah. Ya sudah, sah ya. Nama panjangnya itu. Panggilannya tetap Zain. Iya Kak, itu aja. Pasti ntar gedenya dia bangga dikasih nama sama kita. Kak Nay, kaos kaki Nisa yang putih di mana? Nanti keburu telat. Di atas tumpukan setrikaan, Nis. Tadi udah kakak siapin. Kak, uang buku aku gimana? Hari ini terakhir bayar kalau nggak mau dipanggil ke ruang guru. Iya, ini pakai uang gajian kakak kemarin. Tapi jajan kamu dikurangi ya buat beli popok Zain. Makasih Kak. Kak, nanti Zain gimana kalau kakak kerja? Kakak juga bingung nih. Kayaknya mau kakak bawa aja deh. Emang gak apa-apa Kak? Gak apa-apa, coba aja. Nanti siapa tahu boleh sama bos kakak. Oh ya udah Kak, Nisa berangkat dulu ya. Iya, hati-hati ya. Pak, itu anaknya diamin dulu dong. Saya pusing dengernya. Mau belanja jadi gak mood. Aduh maaf Bu, sebentar ya. Ini lagi saya tenangin. Naila, apa-apaan ini? Ini tempat usaha, bukan posyandu. Maaf Pak, adik saya nggak ada yang jagain kalau di rumah. Cuma sebentar kok.
Nanti kalau udah tidur juga. Saya nggak mau tahu. Kamu dibayar buat kerja, bukan buat bikin pelanggan saya kabur karena budak dengerin tangisan bayi. Kamu tahu aturan kerja di sini kan? Dilarang bawa keluarga ke toko saya. Tapi Pak, saya benar-benar gak punya pilihan. Ibu saya baru meninggal. Saya... Semua orang punya masalah, Naila. Jangan jual kesedihan di sini. Kalau kamu gak bisa profesional, mending pulang sekarang. Besok-besok, kalau bayi itu masih di sini, kamu gak usah masuk sekalian. Ngerti? Iya Pak, saya ngerti. Walah, jadi mau nitip bayinya di sini. Pak Dunai, kamu tahu sendiri kan, jagain bayi itu repotnya minta ampun. Mana saya orangnya sibuk, harus masak, arisan, belum lagi kalau dia rewel. Iya Bu Vina, saya benar-benar minta tolong. Saya cuma titip dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, pas saya pulang shift. Ya sudah, demi tetangga ya. Tapi saya nggak mau gratisan, Nay. Capek loh. Kalau 2 juta sebulan gimana? Itu udah termasuk biaya sabar ngurus bayi. 2 juta Bu. Tapi maaf Bu, gaji saya di minimarket saja cuma 3 juta sebulan. Kalau dipotong 2 juta, sisanya nggak cukup buat makan kami berempat. Apalagi buat bayar listrik. Duh, Nay, kamu ini zaman sekarang apa sih yang murah? Saya ini bantu kamu loh, supaya kamu nggak dipecat. Kalau kamu titip di daycare depan sana, belum tentu dapat yang telaten kayak saya. 1,5 juta ya Bu. Saya janji, popok dan susunya saya siapin semua dari rumah. Ibu tinggal jagain sama kasih susu aja. Tolong Bu, saya butuh kerjaan ini supaya adik-adik saya gak putus sekolah. Aduh, kamu ini pinter banget ya nawar nasib orang. Ya udah 1,5, tapi paginya kamu antar dalam keadaan sudah mandi dan sudah kenyang ya. Terus jangan telat jemputnya. Kalau lewat jam 5 kamu belum jemput, kena denda 100.000. Loh, kok ada denda segala sih Bu? Kamu mau nitip ke saya apa enggak? Aturan dari saya ya gitu. Di luar sana penitipan anak malah lebih mahal, Nay. Ini saya udah kasih harga tetangga loh. Daripada kamu lontang-lantung bawa bayi ke toko. Ya udah deh Bu, saya usahain gak sampai telat. Makasih banyak ya. Besok pagi Zain aku antar ke sini. Iya, jangan lupa ya harus siap semua. Kamu yang bawa ke sini. Tapi kalau bisa minyak telurnya ganti yang agak mahalan dikit lah. Ini baunya bikin saya pusing. Iya Bu, saya pulang dulu ya. Semuanya jadi 120.000 Bu. Mau sekalian isi pulsa atau tebus murah minyak gorengnya? Enggak, itu aja. Nah gitu dong Mbak, kalau kerja nggak usah bawa bayi. Kemarin saya sempat pusing dengerin tangisan bayi terus. Iya Bu, mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya yang kemarin. Gaji 3 juta, bayar Bu Vina 1,5 juta. Sisa 1,5 juta buat makan berempat, listrik sama SPP Rafa sama Nisa. Ya Allah, pas-pasan banget ya. Ternyata gini rasanya jadi generasi sandwich. Walah, ini tuh adiknya si Naila. Lucu juga ya, putih. Kayak bukan anak bapaknya yang ojek itu. Iya, ini si Zain. Lumayan lah Pak, buat tambah-tambah cicilan motor kita sebulan. Sini, coba bapak gendong. Pengen tahu seberat apa 1,5 juta. Hati-hati Pak, pegang kepalanya sama lehernya. Jangan bokongnya aja. Tuh, mau merosot itu. Waduh, licin banget nih bocah. Badannya masih lemes ya. Aman deh, aman. Pak, itu rokoknya dijauhin dikit lah. Masih bayi ini. Nanti kalau batuk, si Naila bisa curiga. Halah, ribet amat. Anak kalau terlalu dimanjain, terlalu steril, malah gampang sakit nanti. Biarin aja kena asap dikit, biar dia kenal dunia luar. Anak laki itu harus tangguh, jangan kayak kerupuk.
Kena air dikit, lembek. Bapak ini selalu bebal ya. Terserah Bapak lah, yang penting jangan sampai badannya bau rokok banget. Nanti aku malas debat kalau Naila jadi cewek. Nay, jam berapa ini? Bisa nggak sih disiplin dikit? Ibu ini banyak urusan, bukan nungguin kamu doang di sini. Loh, maaf Bu, tapi ini masih jam 5 kurang 15 menit. Ini saya aja udah lari-larian ngejar angkot. Halah, ngotak dikit, Nay. Kurang 15 menit ya, tetep aja udah ditunggu. Ibu mau ada acara sendiri ini. Nih, bawa adekmu. Bu, kok Zain bau rokok banget ya? Sampai ke kain-kainnya bau asap gini. Bau rokok apa? Kamu itu ya, udah minta harga murah, malah nuduh-nuduh. Itu bau polusi jalanan kali. Kan rumah ibu di pinggir jalan. Maaf Bu, tapi baunya nempel banget. Terus ini Zain kok belum mandi ya? Masih pakai baju yang tadi pagi. Ya ampun, Nay, hari ini ibu sibuk banget. Tadi Zain tidur terus, ibu nggak tega mau bangunin. Harusnya kamu bersyukur dia tidur anteng dan ngerebutin saya. Udah sana pulang, ibu mau pergi. Tapi Bu, Zain kok kayak lemes banget kayak nggak biasanya. Emangnya belum minum susu ya? Ya namanya juga bayi abis nangis, pasti capek. Udah bawa pulang aja, kasih susu juga beres. Ibu capek, Nay. Besok jangan telat lagi. Bu, itu si Zen nangis terus dari tadi. Kasih susu apa gimana gitu? Kasian. Bapak aja sana yang urus, ibu lagi capek. Pegel semua badan ibu. Dari pagi dia rewel terus, gak tahu maunya apa. Ya jangan didiemin gitu, kasian. Kan si Naila bayar kita buat jagain. Halah, bayar 1,5 juta aja mintanya pelayanan bintang 5. Harusnya kan 2 juta. Kalau cuma 1,5 ya dapatnya begini Pak, pelayanan seadanya. Lagian ibu udah bosen denger tangisannya, bikin darah tinggi. Ya udah, sini bapak aja yang angkat. Mungkin dia lagi pengen jalan-jalan. Sini jagoan, diem ya sama Om Yoyun. Awas Pak. Waduh, gimana ini Bu? Kepalanya kena lantai nggak tadi? Mati kita Pak, kalau si Naila tahu, bisa habis kita. Coba cek kepalanya, ada yang benjol nggak? Tangan kanannya kayak bengkak. Dari tadi juga gak gerak-gerak yang kanan. Mana ini jadi membiru gini? Papa sih, bahaya ini Pak. Jangan sampai Naila tahu kalau ini gara-gara jatuh dari tangan Bapak. Terus kita bilang apa? Ini tangannya lemes banget, memar juga. Apa kita bawa ke RS sekarang aja pakai motor? Kasian ini. Ih, apaan sih Pak? Ke rumah sakit itu mahal. Nanti malah kita yang keluar duit. Emang Bapak punya uang buat bayar pengobatan? Enggak kan? Tapi kalau kenapa-napa sama bayinya gimana? Udah diem, biarin aja. Tunggu sampai dijemput Naila nanti sore. Pokoknya kita cari alasan lain. Jangan sampai dia tahu kalau kita yang keledor.